Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawati dengan nomor UKG 2015030284496. Saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 November 2020. Dikarenakan kartu peserta ujian belum dapat dicetak karena server yang sedang down, jadi saya ucapkan secara lisan. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 5. Senang sekali Mbak Eka bertemu dengan anak-anak kembali di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan, silakan yang merasa mikrofonnya masih hidup bisa dimatikan terlebih dahulu ya. Cek kehadiran dulu. Ada Andara Dea, Indonesia, Siva Anze, Siva Zulfani, Raf Aman. Oke, banyak yang hadir. Yang tidak hadir siapa ini? Ada Dina? Sepertinya belum datang ya. Oke, nanti anak-anak bisa mengikuti presentasi pada link yang akan dibagikan Bu Eka melalui Google Classroom. Nanti anak-anak bisa masuk di kelas, mengisi di presensi hari Selasa tanggal 17 November. Ya, lihat tadi yang paling awal datang ada Siva Anzen. Halo Siva. Minta Siva yang paling disiplin ini ya. Nah, ini contoh anak yang disiplin, anak-anak datang tepat waktu. Contoh generasi penerus bangsa yang perlu kita contoh ya. Siva bagus untuk Siva. Nah, untuk menghargai Siva karena sudah datang pada final, Eka minta tolong Siva untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan Siva. Doa dimulai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Masih ingat lagunya anak-anak? Masih. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, ayo maju, maju. Sepertinya anak-anak kurang semangat ini. Untuk supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Coba ditirukan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, harus bersemangat. Nah, kalian melihat benda ini dan ini hand sanitizer dan masker. Iya, kalau kalian melihat kedua benda itu kira-kira apa yang ada di pikiran? Corona, apalagi salah tidak apa-apa. Karena kita belajar bersama-sama. Siapa yang bisa? Tadi ada yang menjawab corona, pinter. Yang kedua, Menjaga kebersihan. siapa yang bisa? Angkat tangan atau sebutkan nama terlebih dahulu. Gaby ya. Apa Gaby? Kalau melihat dua benda itu Gaby? Menghindar dari virus. Menghindar dari virus. Betul, Dimas Linggar. Terus, apa lagi? Ya? Ada yang punya jawaban lain? Iya. Ketiga jawaban dari teman-teman tadi sudah bagus. Contoh ada 2.
Ada yang mengatakan tentang corona, menjaga kebersihan, mencegah penularan virus, dan sebagainya ya. Nah, memang kedua benda ini kita gunakan untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang sekarang ini sedang merebak di dunia, di seluruh dunia, jadi tidak hanya di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak bisa sekolah dengan tatap muka langsung. Kita harus belajar melalui jaringan internet. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Memakai masker. masker dan sering mencuci tangan menggunakan apa ini? Hand sanitizer. Sebenarnya tidak harus dengan hand sanitizer. Ya, kalau Dengan kita mencuci cuma tangan. menggunakan sabun juga lebih bagus. Ya, kalau menggunakan hand sanitizer itu biasanya kalau kita bepergian kesulitan menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan ini. Nah, selain menggunakan kedua benda ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau mencegah penularan virus anak-anak. Jadi yang namanya virus COVID itu penyebarannya melalui percikan atau droplet ketika kita batuk, ketika kita bersin. Nah, ini ada etikanya. Saya tunjukkan dulu di layar. Tadi Bu Eka menyampaikan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, tampak di layar ya. Salah satunya adalah dengan melakukan etika batuk dan bersin anak-anak. Coba, siapa yang bisa menceritakan tentang poster yang ada di depan? Terus dengan tisu jika batuk atau bersin. Oke, terus apalagi? Etika batuk Gunakan dan masker bersin. jika sedang batuk dan flu. Betul. Siapa itu yang menjawab? Betul ya. Selanjutnya, Buang sampah pada tempatnya. membuang sampah tisu yang setelah kita gunakan pada tempatnya. Apalagi? Mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun. Oke, tepat. Dan yang terakhir adalah Tutup mulut dengan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan saat batuk bersin. menutup mulut dengan lengan bagian dalam saat kita batuk atau bersin jika kita tidak membawa tisu ataupun masker. Jadi ketika batuk atau bersin bukan menggunakan telapak tangan anak-anak, bukan seperti ini ya, tapi menggunakan lengan bagian dalam. Ketika batuk dan bersin yang benar dengan menggunakan lengan bagian dalam. Coba tirukan. Nah, seperti ini. Bersalaman dengan orang lain, virusnya akan menular ke orang lain. Begitu ya. Nah, sekarang pengetahuan kita tentang etika batuk dan bersin sudah bertambah. Anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Apakah terlihat di layar? Tulisan apa di layar anak-anak? Iya, hari ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui menyimak video, siswa dapat mengkritisi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab dengan guru, siswa menganalisis 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kelima, dengan kegiatan menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada beberapa cara melihara kesehatan organ peredaran darah manusia.
Anak-anak masih ingat apa saja organ peredaran darah manusia? Pembuluh darah, jantung, paru-paru. Pembuluh darah, kemudian jantung, ada paru-paru. Yang lainnya boleh menjawab ya, jangan hanya satu anak saja yang menjawab, harus aktif. Pembuluh darah, paru-paru, dan darah. Masih ingat ya? Nah, ini ada beberapa cara anak-anak untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita lihat di gambar. Cara berolahraga. Apa ini gambarnya? Gambar bersepeda. Selain itu, apalagi? Anak-anak, kenapa harus membuka jendela? Supaya udara yang dari dalam keluar dan masuk udara yang segar. Iya, yang dari dalam, udara yang sudah kotor bisa keluar, bertukar dengan udara segar yang dari luar. Nah, itu tujuannya kita membuka jendela ya. Nah, selanjutnya ada bersepeda. Bersepeda ini ternyata baik untuk menjaga kesehatan jantung. Yang di buku tema anak-anak ada bacaan tentang Minggu Siti. Jadi Siti, Dayu, dan Lina itu bersepeda santai. Mereka bersepeda dari rumah Siti menuju alun-alun. Anak-anak ada yang ketika berangkat ke sekolah menggunakan sepeda? Ada, Bu. Siapa yang menggunakan sepeda waktu ke sekolah? Siapa namanya? Syifa Altafia. Nah, itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh Syifa Altafia untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Bagus itu. Sehat ya, Syifa ya. Nah, kalian tahu bahwa ternyata bersepeda itu memiliki banyak manfaatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya di British Medical Association, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Jadi risikonya berkurang dengan kita bersepeda. Peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Karena apa? Karena makanan, karena pola hidup yang kurang sehat. Menurut anak-anak, cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia itu dengan cara apa saja? Dengan cara berolahraga setiap hari. Olahraga setiap hari. Bagus, brilian. Yang lain? Selain olahraga apa lagi? Ini makanan berlemak. Siapa ini? Siapa yang menjawab? Tolong namanya. Dina. Ini makanan berlemak, bagus, dapat 1 poin. Lagi? Kak Ibu. Makan makanan yang sehat. Ibu. Siapa yang menjawab? Rafan. Apa Rafan? Aktivitas makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik. Oke, anak-anak tambah pinter ya. Mungkin anak-anak mendapatkan pengetahuan ini dari internet, dari membaca buku, dari siaran di televisi. Banyak sumber ilmu yang telah anak-anak pelajari ya. Eka ingin menunjukkan beberapa penyakit yang mengganggu peredaran darah manusia. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi
Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Nah, itu adalah beberapa penyakit yang mengganggu pada sistem peredaran darah manusia. Setelah menyimak video ini tadi, kalian diminta untuk menuliskan. Nanti Bu Eka akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Akan saya tunjukkan dulu. Pertama, melalui menyimak video, siswa dapat menuliskan berbagai penyakit yang mengganggu peredaran darah manusia. Yang kedua, melalui menyimak video, siswa dapat menuliskan pendapatnya tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya, lafal dan intonasi yang tepat. Nanti LKPD ini juga akan saya bagikan supaya kalian bisa melihat, menyimak videonya berulang kali ya jika dibutuhkan. Tadi anak-anak sudah menyimak tentang materi beberapa penyakit yang mengganggu peredaran darah manusia. Tabelnya dikerjakan. Coba saya ingin anak-anak mendiskusikan bersama kelompoknya. Nanti berkelompok 5. Saya bacakan kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Hafid, Syifa Altafia, Adel, Afrizal, dan Alfiah. Kelompok 2 Andara Dea, Dai Brilian, Ega Karunia. Kelompok 3 Rafan, Nakesha, dan Syifa Anzen. Nanti anak-anak bisa mendiskusikan tentang penyakit yang mengganggu pada sistem peredaran darah manusia pada tabelnya tadi ya. Saya beri waktu, silahkan. Coba siapa yang mau menjawab? Aku, Bu.
Siapa Aku. namanya? Sebutkan nama terlebih dahulu. Ya, Brilian. Apa penyakit yang pertama, Brilian? Anemia, Bu. Anemia. Cara pencegahannya? Cara penjagaannya dengan cara memakan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya apa? Makanannya mengandung zat besi. Mengandung zat besi. Biasanya sayuran hijau. Ayam. Bayam. Terus? Kelor. Ya, itu Kelor. Aku bagus. orang makan kelor. Iya, suka makan kelor. Ya, itu sehat. Juga, Bu. Banyak mengandung zat besi. Yang kedua, ya, Brilian bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Ganti. Siapa yang mau menjawab yang kedua? Saya, Bu. Siapa namanya? Pak Zulfani. Oke, Syifa Zulfani. Yang kedua apa Syifa Zulfani? Jantung koroner. Jantung koroner. Cara pencegahannya bagaimana? Makan makanan yang bergizi, berolahraga. Olahraga teratur. Ada lagi? Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Syifa Zulfani. Tadi kita sudah menyimak video bersama-sama. Yang mau menambahkan siapa? Tidak merokok, Ya, mengontrol gula dan tekanan darah dalam batas normal. iya. Tidak merokok, mengatur gula, garam. Ada lagi anak-anak. Biasanya kita suka makan goreng-gorengan. Kan? Nah, dari gorengan itu bisa menimbun lemak dalam tubuh kita. Salah satu cara untuk mencegah jantung koroner selain yang disebutkan oleh Syifa Zulfani tadi sudah bagus. Gaby juga sudah bagus. Ditambah lagi dengan mengurangi makanan yang berlemak. Oke, saya rasa anak-anak sudah paham. Saya akan membagikan media pembelajaran yang saya buat pada kelas 5, tema 4, subtema 3 tentang gangguan organ peredaran darah dan pantun. Saya buat ke dalam bentuk aplikasi. Ini aplikasinya, nanti bisa di-download oleh siswa, dikirimkan melalui WA, kemudian diinstal di HP masing-masing. Dia ini interaktif, jadi bisa digunakan beberapa kali. Misalkan kita klik start, maka dia menuju link seperti ini, hampir sama seperti PowerPoint yang menggunakan hyperlink. Kemudian saat diklik organ peredaran darah, nanti akan tampil materi yang disampaikan di pembelajaran. Ketika diklik home, nanti kembali ke tampilan layar depan. Ketika diklik, di sini ditampilkan video. Nah, ini video tentang penyakit yang mempengaruhi peredaran darah manusia. Ketika diklik home, nanti kembali. Di sini ada juga pantun, materi yang kedua. Ada ciri-ciri. Nah, media ini bisa digunakan oleh siswa melalui gadgetnya masing-masing. Untuk materi ini nanti sudah saya bagikan, ada video tadi yang kita saksikan bersama. Jika nanti anak-anak ada kesulitan dari jaringannya, bisa menyimak kembali dengan mengunduhnya di Google Classroom. Anak-anak tentu sering mendengar ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernah mendengar itu? Pernah. Pernah. Nah, Menurut kalian, arti maksud dari mencegah lebih baik daripada mengobati itu apa? Apa yang bisa? Berarti tidak tersakiti. Kalau tersakiti mengobati. Oh, kalau tersakiti akan mengobati. Kurang sedikit pilihan. Siapa yang mau menambahkan? Nah, bahwa timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. iya, Rafan, kita mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit. Kenapa kok kita cegah? Karena mencegah itu lebih baik daripada kita harus sakit terlebih dahulu, kemudian berobat, banyak biaya, dan sebagainya. Maka dari itu, mencegah lebih baik daripada
mengobati. Nah, itu adalah nasihat yang sering kita dengar. Selain slogan seperti itu, nasihat juga dapat kita sampaikan melalui pantun. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari pantun? Baris, 4 Iya, baris. 4 baris. Sajaknya AB, Dina pinter. Ada lagi. Ini adalah salah satu contoh pantun. Ada salah satu yang mau membacakan pantun yang ada di depan? Ya, Brilian, silahkan. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Bagus. Brilian sudah pintar membacakan pantun. Tadi anak-anak sudah menjawab. Kita lihat benar atau salah jawabannya anak-anak. Yang pertama, pantun berbentuk bait, terdiri dari 4 baris. Betul ya jawaban kalian? Yang kedua, berirama silang. Maksudnya apa silang? Selang-seling. A, B, A, B. Betul tadi. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Tadi belum ada yang menjawab ini. Baris yang keempat, baris 3 dan 4 disebut isi. Dan yang terakhir, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 pinter. Satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu adalah beberapa ciri dari pantun. Di sini Bu Eka mempunyai contoh pembacaan pantun anak-anak. Tadi Brilian sudah bagus membacakannya. Sekarang kita lihat contohnya. Anak-anak, saya minta untuk membacakan pantun seperti yang ada di contoh ya. Disimak dulu ya. Mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu supaya bisa mendengar suara video dengan jelas. Pepaya buah rambutan dibawa Umay untuk minum obat. Pertama-tama saya ingin berturut. Ini adalah lembar kegiatan peserta didik. Ini adalah lembar kegiatan peserta didik yang sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Jadi kita akan mengerjakan sesuai dengan tujuan kegiatannya. Ini adalah lembar kegiatan peserta didik yang sudah Bu Eka bagikan di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya. Terlebih dahulu kalian baca dulu petunjuknya. Ya, di sini ada link untuk menuju video tentang gangguan sistem peredaran darah manusia. Anak-anak bisa menyimak videonya, kemudian mengerjakan apel tentang penyakit dan cara pencegahannya. Yang ini adalah video cara membaca pantun yang benar. Nanti pantun hasil karya anak-anak kalian bacakan, direkam ke dalam video, kemudian kirim melalui Classroom ya. Karena ini adalah proyek, jadi saya beri waktu 1 minggu untuk anak-anak menyelesaikannya. Ini tabelnya tadi sudah kalian kerjakan ya. Nanti hasilnya bisa difotokan dan dikirimkan di Google Classroom. Hasil menyimak video tentang pembacaan pantun, nanti anak-anak diminta untuk membuat pantun tentang kesehatan, kemudian membacakannya dengan intonasi yang baik. Nanti ada beberapa anak yang saya minta membacakan sebagai contoh ya. Rizal, pantun tentang kesehatannya. Oke, untuk yang lainnya, siapa yang mau membacakan? Rahman. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Oke, bagus. Karyanya luar biasa. Kurang sedikit ya, tentang kesehatannya belum disinggung. Yang lainnya, siapa yang mau
membacakan pantunnya? Brilian, silahkan Brilian. Ayam berkokok sangatlah kuat. Sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Oke, jempol 2, tepuk tangan untuk Brilian. Sudah menyangkut tentang kesehatan. Bagus Brilian. Yang lainnya, jangan mau kalah dengan Brilian. Gaby mungkin? Cukup? Oke, cukup. Ada 3 contoh pembacaannya sudah bagus. Meskipun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki pada isi pantunnya. Karena yang diminta tadi adalah pantun yang tujuannya adalah memberikan nasihat supaya menjaga kesehatan ya. Nanti pantun anak-anak bisa dibacakan, kalian rekam waktu kalian membacakan pantun, kemudian dikirim di classroom ya. Di akhir kegiatan ini nanti Bu Eka punya beberapa soal, masukkan ke dalam kuisis. Ini adalah kuis yang nanti linknya akan saya bagikan di Google Classroom untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak. Dilihat di layar, ini adalah soal yang nanti akan saya bagikan linknya. Tampilan kuisis nanti seperti ini anak-anak. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Nah, jadi nanti seperti game, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan. Ketika jawabannya salah, nanti muncul warna merah. Nah, dapat poin seperti ini. Kalau benar nanti memang dijawab seperti ini. Untuk kegiatan pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Jadi sudah paham semua ya? Jika memang tidak ada yang ditanyakan, akan apa dari pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang mau membuat kesimpulan? Belajar apa saja? Ya. Bagian dalam organ tubuh. Organ peredaran darah manusia. Kemudian apa lagi? Siapa yang mau menjawab lagi? Kita sudah belajar apa saja? Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Apa saja ciri-ciri pantun? Terdiri dari 4 baris. Oke, yang kedua. Kata api-api. Saja api-api. Terus 1 dan 2 disebut Sampiran. Baris 3 dan 4 disebut I. Sudah jelas semua ya? Oke, dari pembelajaran kita pagi hari ini, Bu Eka harapkan anak-anak dapat mengerti bahwa menjaga kesehatan adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Jadi, alangkah baiknya jika kita setiap pagi berolahraga agar tubuh kita sehat dan organ peredaran darah kita menjadi lancar. Olahraga yang teratur, makan makanan bergizi, seperti itu. Nah, kita juga harus selalu bersyukur. Cara bersyukurnya seperti apa? Dengan jaga kesehatan kita, dengan rajin berolahraga ya. Untuk nanti tugas membuat video membacakan pantun nanti bisa dikerjakan di rumah. Ada waktu kurang lebih 1 minggu karena ini proyek ya. Kita sepakati minggu depan video itu bisa dikumpulkan melalui Classroom. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pagi hari ini, ada beberapa penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia, antara lain jantung koroner, varises, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, anemia, dan sebagainya. Ciri-ciri pantun, tadi anak-anak sudah menyampaikan, 1 bait terdiri dari 4 baris, 1 bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, bersajak AB-AB, baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris
5 dan 4 adalah isi. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, apakah anak-anak merasa senang pembelajaran seperti ini? Senang. Senang. Oke. Tenang. Apakah ada yang masih bingung? Sangat senang. Oke, cukup. Sekarang untuk mengakhiri supaya lebih semangat lagi, saya ingin mendengar anak-anak tepuk semangat lagi. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu daerah. Saya ingin mengajak anak-anak menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Bisa ya? Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jam kodok telo ora ketemu pisan gawe gelo. Oke, cukup. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah bagus, anak-anak sudah aktif. Saya apresiasi jempol 2 untuk anak-anak, tepuk tangan untuk anak-anak kelas 5. Untuk kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, saya minta Brilian untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan Brilian, teman-temannya diajak berdoa. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mulai berdoa. Mulai. Doa selesai, belum diakhiri sama Brilian. Oke, terima kasih anak-anak kelas 5. Terima kasih anak-anak kelas 5. Sukses untuk kalian. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak mudah memahami materi, selalu dalam keadaan sehat, dan tetap semangat ketika belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.